Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, Yesus menyerahkan nyawanya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ini merupakan perkataan terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Perkataan terakhir Tuhan Yesus merupakan kata yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengatakan hal yang sama di detik terakhir di dalam hidupnya. Mengapa? Karena manusia tidak dapat menyerahkan nyawanya kepada Allah. Manusia memang memiliki nyawa, namun manusia sama sekali tidak berkuasa atasnya. Manusia menerima napas kehidupan dari Allah, dan pada suatu saat yang pasti dalam hidupnya, Allah akan mengambil kembali nyawa tersebut dari mereka. Menjelang kematiannya, manusia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melepaskan nyawanya dari tubuhnya dan kemudian menyerahkannya kepada Allah. Lalu apa yang sebenarnya yang terjadi ketika manusia mati? Manusia menanti kematian dengan pasif sampai Allah mengambil nyawanya dan dengan demikian mengakhiri hidupnya di dunia ini. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Di momen terakhir, sebelum Ia mati di Bukit Golgota, Ia mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tersisa pada tubuh manusianya yang hancur. Kemudian dengan suara nyaring, Ia berseru kepada Bapa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan setelah itu, Yesus mati. Apa yang perlu kita sadari dari peristiwa ini? Tidak seperti pikiran banyak orang yang menolak iman Kristen karena kematian Yesus di atas kayu salib, karena maut. Yesus tidak mati karena maut yang mengakhiri hidupnya. Tidak seperti manusia manapun, Yesus tidak pasif di dalam kematiannya. Ia tidak menantikan maut menyambutnya. Ia tidak menunggu dengan tidak berdaya hingga kematian mengakhiri napasnya. Ia bahkan tidak menantikan Allah Bapa mengambil nyawanya. Lalu apa yang menyebabkan kematian Yesus? Yesus memiliki kuasa penuh atas nyawanya, dan dengan rela Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Yang menariknya dari kata menyerahkan, kata ini tidak berarti menyerahkan lalu sudah selesai, yang berarti sama artinya dengan mati dan tidak berdaya. Kata menyerahkan dalam istilah bahasa Ibrani yaitu akid, yang artinya seperti kita sedang menabung atau menyetor atau menitipkan uang ke bank dengan tujuan yang pasti untuk mendapatkannya kembali. Ibaratnya seperti kita menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan dan suatu saat kita dapat menariknya kembali, yang tentu menandakan adanya sesuatu yang akan diterima kembali dari apa yang sudah dititipkannya itu.
Sedangkan terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan I commit, dengan pengertian memberikan sesuatu dengan tujuan mengklaimnya kembali di masa yang akan datang. Ini merupakan suatu deklarasi keimanan yang juga menjadi pijakan iman kita bahwa Yesus Kristus mendepositokan nyawanya ke dalam tangan Bapa di surga, dan dia pasti akan hidup kembali pada kebangkitannya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Apa yang kita pelajari tentang kematian Yesus? Pertama, kematian Yesus merupakan tindakan aktif. Perkataan Yesus berbeda dengan perkataan Stefanus pada saat martir Kristen pertama, yaitu yang bernama Stefanus. Sesampainya di tepi sungai, ia berseru, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat ke-59. Lalu roh Stefanus diambil dari dia, tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku." Tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya dari dia. Ia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Keunikan dari tindakan Tuhan Yesus bisa terlihat dengan membandingkan kata-katanya di atas kayu salib dengan kata-kata dari Stefanus yang masih bernapas. Yang kedua, Yesus mati karena kehendaknya sendiri. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Yesus menyerahkan nyawanya pada saat ia menghendakinya dan sebagaimana ia menghendakinya. Kematian Yesus merupakan sesuatu yang bersifat supranatural, bahwa kematiannya itu berbeda dengan setiap kematian manusia lain manapun di dunia ini. Dalam segala hal, ia mempunyai keunggulan. Kelahirannya berbeda dengan semua kelahiran manusia pada umumnya. Kehidupannya berbeda dengan semua kehidupan manusia manapun. Dan kematiannya pun berbeda dengan semua kematian manusia yang lain. Yang ketiga, Yesus mengucapkannya dengan suara nyaring. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus tidak mati karena pelan-pelan kehabisan tenaga, tetapi dengan teriakannya yang nyaring. Mengapa Yesus mengucapkan teriakan yang dahsyat itu dengan suara yang nyaring? Bukankah ini menunjukkan bahwa kekuatannya belum meninggalkannya? Bahkan ia masih tetap merupakan Tuhan atas dirinya sendiri dan bukan dikalahkan oleh kematian, tetapi ia sendiri yang menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian itu. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami dan menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana pengertian di saat Yesus menyerahkan nyawanya. Pertama, kematian Yesus merupakan tindakan aktif. Yesus berkata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya dari dia. Ia sendiri yang menyerahkan rohnya kepada Bapa. Yang kedua, Yesus mati karena kehendaknya sendiri. Kematian Yesus merupakan sesuatu yang bersifat supranatural. Bahkan kematiannya itu berbeda dengan setiap kematian manusia lain pada umumnya di dunia ini. Yang ketiga,
Yesus mengucapkan dengan suara nyaring. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya belum meninggalkannya. Ia masih tetap merupakan Tuhan dari dirinya sendiri dan bukannya dikalahkan oleh kematian, tetapi ia sendiri yang menyerahkan diri kepada kematian itu. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.